Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Hatianingsi, NIM 11820202499 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas sedikit tentang filsafat ilmu mengenai cabang kajian dari filsafat ilmu itu sendiri. Kita ketahui bahwa filsafat ilmu itu sebagai suatu disiplin ilmu yang telah melahirkan 3 cabang kajian, yang diantaranya yaitu tentang teori hakikat atau kita sebut ontologi, teori pengetahuan kita sebut epistemologi, dan teori nilai yang kita sebut dengan aksiologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang ontologi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ontologi. Nah, ontologi ini tuh berasal dari bahasa Inggris yang yaitu ontologi, yang artinya berakar. Sedangkan dari bahasa Yunani, ontologi ini tuh terdapat 2 kata, yaitu on dan logos. On berarti di sini ada, sedangkan logos yaitu berarti keberadaan. Nah, sedangkan menurut Lawrence bahwa ontologi ini tuh berasal dari kata logos, yaitu berarti pemikiran. Jadi ontologi ini tuh merupakan suatu pemikiran yang mengenai yang ada dan keberadaannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ontologi ini tuh yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Aspek dari ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis, dan rasional. Seperti kita ketahui, yaitu benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada aliran-aliran dari ontologi. Alirannya itu terdapat 5 aliran. Yang pertama yaitu ada monoisme. Nah, monoisme ini merupakan paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya berasal dari satu saja, tidak mungkin berasal dari 2. Nah, jadi haruslah satu hakikat saja gitu ya sebagai sumber asal. Nah, aliran monoisme ini juga terbagi ke dalam 2 aliran lagi. Yang pertama yaitu ada aliran materialisme. Nah, aliran materialisme ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah berasal dari materi, bukan dari rohani. Jadi aliran ini tuh sering juga disebut dengan aliran naturalisme. Nah, terus alasan mengapa aliran ini tuh berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa hanya merupakan hakikat, yaitu diantaranya ada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Yang kedua yaitu pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Yang ketiga, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, dari peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani ini tuh lebih menonjol dalam peristiwa ini. Dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti pada benda pada padi ya. Seperti itu. Menurut Dewi Sri dan Tuhan muncul dari situ. Kesemuanya itu memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah benda. Yang kedua yaitu ada aliran idealisme ya, yang tadi yang monoisme itu, yang keduanya aliran idealisme. Aliran idealisme itu dinamakan juga spiritualisme. Jadi idealisme ini merupakan serba cita ya. Sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Nah, idealisme ini tuh diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa.
Aliran ini tuh beranggapan bahwa hakikat kenyataannya yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sejenis dengannya. Beda ya yang tadi. Jika yang tadi itu berasal dari jiwa, sedangkan yang itu berasal dari ruh. Nah, alasan aliran ini tuh yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, yaitu nilai ruh itu lebih tinggi daripada badan. Manusia itu lebih memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Dalam benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Nah, selanjutnya ada yang kedua, aliran dualisme. Nah, aliran dualisme ini berbeda dengan aliran monoisme. Aliran dualisme ini yaitu aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu antara aliran materialisme dan aliran idealisme. Nah, menurut aliran dualisme ini, materi maupun ruh merupakan sama-sama hakikat. Nah, materi ini tuh muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena adanya materi. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam menghubungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut. Nah, jadi sulit ya untuk menyelaraskan aliran materialisme dan idealisme. Yang selanjutnya ada aliran pluralisme. Nah, paham ini tuh berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Nah, pluralisme ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Seperti itu, beda ya dengan dualisme dan monoisme. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada aliran nihilisme dalam filsafat. Nah, nihilisme itu berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui invaliditas alternatif yang positif. Nah, istilah nihilisme itu diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak itu zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Georgias yang memberikan 3 proses tentang realitas ya. Pertama, tidak sesuatu pun yang eksis. Yang kedua itu, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam pandangannya itu, dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang ataupun di atas dunia dimanapun ia hidup. Aliran yang kelima yaitu aliran agnostisisme dalam filsafat. Paham ini tuh mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme ini berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti unknown. Ya, timbulnya aliran itu dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Nah, jadi agnostisisme ini adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia terhadap pemahaman manusia mengetahui hakikat benda, baik itu materi maupun rohani. Selanjutnya ada kedudukan ontologi. Nah, ontologi ini tuh merupakan suatu ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian lainnya yang lebih bersifat bagian. Ia merupakan konteks untuk semua konteks lainnya. Jadi ontologi itu berhubungan dengan yang namanya metafisika. Oleh karena itu, sifat Engloben atau Marshall atau Angreiven atau Jasper itu, maka ontologi meneliti pengadaan. Sedangkan mengada itu merupakan sekaligus hal yang paling terkenal dan hal yang paling sukar diekspresikan. Oleh karena itu, meneliti dasar paling umum untuk segala-galanya.
ontologi ini itu disebut sebagai filsafat pertama. Nah, namun ontologi itu telah mengandaikan semua bagian filsafat lainnya. Selanjutnya yaitu karena hal itu kiranya paling baik ontologi dikembalikan kedudukannya semula, yaitu ditempatkan pada akhir filsafat sistematis. Jadi ontologi disebut filsafat pertama, tetapi juga disebut filsafat ultima. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ontologi sendiri merupakan hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui hakikat dari ilmu pengetahuan itu, kita bisa lanjut kepada teori pengetahuannya yang kita bisa sebut yaitu epistemologi. Nah, setelah kita mengetahui teori pengetahuannya, kita akan mengetahui manfaat apa yang dapat kita ambil dari ilmu pengetahuan tersebut yang bisa kita sebut tentang aksiologi. Mungkin cukup itu yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu murni datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.